FIFA dan negara Eropa dukung proyek timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kabar buruk, Australia jadi berkah skuad Garuda. Pelatih lokal yang layak gantikan Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Indra Syafri singgung pemain usai gagal di Piala Asia U20 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Syafri singgung pemain usai gagal di Piala Asia U20 2025. Setelah menghilang bak di telan bumi, Indra Syafri akhirnya muncul setelah timnas Indonesia U20 hancur di Piala Asia U20 2025. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara dipastikan gagal lolos ke perempat final dan tidak memenuhi target lantaran menderita 2 kali kekalahan di fase grup Piala Asia U20 2025. Pertama adalah skuad Garuda Nusantara dipecundangi Iran 3 gol tanpa balas. Lalu di laga kedua yang Sraven dan kawan-kawan dihajar Uzbekistan 1-3. Meski masih ada satu pertandingan lagi, namun timnas Indonesia U20 sudah tidak berpengaruh. Yang Sraven dan kawan-kawan tak akan lagi bisa lolos ke fase selanjutnya. Menanggapi hal ini, Indra Syafri mengaku bahwa kegagalan di Piala Asia U20 2025 bisa menjadi pengalaman bagi pemain. Seakan tidak menyinggung taktik yang ia terapkan, Indra Syafri justru berharap para punggawa timnas Indonesia U20 bisa berkembang. Pertandingan di Piala Asia ini di grup ada 3 kali. Tentu bagi pemain kita, tentu sangat bermanfaat sekali untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Pemain bisa mendapatkan inovasi untuk bisa mereka berkembang ke depannya, ujar Indra Syafri. Pernyataan itu berbeda dengan yang diungkapkan pelatih Thailand U20 Emerson Pereira. Meski sama-sama tersingkir di Piala Asia U20 2025, Emerson Pereira menegaskan bahwa laga terakhir akan menjadi pertaruhan demi harga diri bangsa. Pertandingan terakhir kami melawan Suriah, kami harus bermain untuk diri sendiri demi kehormatan dan keluarga. Kami harus berjuang, ini menjadi pertandingan terakhir kami. Demikianlah ucap pelatih Thailand U20 Emerson Pereira. Pelatih lokal yang layak gantikan Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Pertama, Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur merupakan salah satu pelatih muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Terbukti ia masuk sebagai salah satu kandidat asisten pelatih lokal Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Jika nantinya ditunjuk sebagai asisten pelatih lokal Patrick Kluivert di timnas Indonesia, maka tak ada salahnya untuk memberikan posisi pelatih timnas Indonesia U20 kepada Zulkifli Syukur. Diketahui saat ini Zulkifli Syukur sedang berjuang mengantarkan Persela Lamongan promosi ke Liga 1 2025-2026. Kedua, Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto saat ini berstatus sebagai pelatih striker timnas Indonesia U20. Jabatan yang baru sekira 2 minggu diembannya. Sebelumnya, Kurniawan berstatus sebagai asisten pelatih Como Primavera hingga timnas Indonesia U23. Mantan penyerang timnas Indonesia era 90-an ini hingga awal 2000-an tersebut memang dianggap cukup potensial untuk menjadi pelatih. Dirinya pun juga sempat menjadi asisten pelatih di klub asal Italia, yakni FC Como 1907. Ketiga, Nova Arianto. Secara realistis, Nova paling masuk akal untuk membesut timnas Indonesia U20. Penyebabnya karena mayoritas personal timnas Indonesia U17 yang ditangani Nova saat ini akan naik level ke timnas U20 pada 2026. Demi menjaga kesinambungan, Nova Arianto yang pernah 5 tahun menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior pun layak untuk dipromosikan. Namun, Nova masih menunjukkan kualitasnya terlebih dahulu untuk timnas Indonesia U17, yakni untuk mengarungi Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, tepatnya pada 3 hingga 20 April 2025 ini. Kabar buruk, Australia jadi berkah skuad Garuda.
Kabar baik menghampiri timnas Indonesia lantaran situasi buruk terus menghantui Australia jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan bertamu ke markas Australia di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret mendatang. Namun sejauh ini, kubu Australia dihadapkan pada situasi badai cedera. Sebelumnya ada 7 pemain mereka terancam absen pada laga krusial nanti membuat pelatih Tony Popovic bakal pusing 7 keliling. 7 pemain punggawa Australia yang cedera di antara lain Kusini Yengi dari Portsmouth, Thomas Deng dari Yokohama F. Marinos, Harry Souttar dari Leicester City, Jordan Boss dari Westerlo, Connor Metcalfe dari ST Pauli, Nestor Irankunda, Cresper FC, dan Alessandro Kirkati Parma. Daftar pemain cedera di kubu Australia sendiri kemungkinan masih akan bertambah, sebab beberapa nama lainnya menyusul untuk diragukan tampil menghadapi timnas Indonesia yang tinggal 1 bulan lagi. Dikutip dari media Australia The West, bek kiri berbakat Jordan Boss tampaknya akan melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Kekhawatiran cedera lainnya yang dihadapi Socceroos menjelang kualifikasi adalah kiper dan kapten Matt Ryan yang juga melewatkan pertandingan kedua berturut-turut untuk klub barunya RC Lens karena cedera pinggul. Kabar buruk terkait badai cedera itu pun semakin menyulitkan Tony Popovic yang mulai kehilangan kepercayaan dari supporter hingga Garuda fans di Australia yang siap untuk memadati kandang lawan. FIFA dan negara Eropa dukung proyek timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ketum PSSI Erick Thohir kian memperkuat relasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hubungan keduanya disebut sangat dekat sehingga bermunculan spekulasi Indonesia menjadi anak emas baru FIFA. Hasilnya federasi tertinggi sepak bola dunia itu pun siap memberikan dukungan penuh bagi rencana timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, FIFA sendiri telah membuka kantor perwakilan di Jakarta dan berencana mendirikan pusat latihan berstandar internasional di IKN Nusantara. Dukungan itu bukan sekedar simbolis, melainkan bukti komitmen Infantino terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia. Di sisi lain, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris juga menyatakan minat untuk membantu pengembangan kompetisi Liga 1. Bahkan, PSSI juga merangkul Federasi Sepak Bola Jepang guna meningkatkan kualitas wasit dan juga pelatih muda. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat dan berdaya saing global. Tujuannya adalah memastikan para talenta lokal memiliki wadah terbaik sebelum unjuk gigi di level internasional. Terlebih lagi, kolaborasi PSSI dan KNVB pun juga membuat suasana timnas Indonesia terasa kental dengan nuansa Eropa. Masuknya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lansat pun membawa sentuhan total football yang diharapkan mampu untuk mendongkrak kualitas permainan skuad Garuda. Meskipun peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih harus dirintis melalui 4 laga sisa kualifikasi, maka optimisme pun mulai tumbuh, di mana kehadiran pemain diaspora di Eropa, perbaikan struktur kompetisi, serta dukungan besar FIFA dan negara Eropa pun kian menguatkan asa lolos Piala Dunia 2026. Itu artinya proyek ambisius PSSI bagi timnas Indonesia semakin nyata.